Pemuda Kristen di tengah pusaran zaman. Pemuda Kristen di tengah pusaran zaman. Jauh dari sekarang, sebenarnya pemuda Kristen di Indonesia ini sudah mengambil bagian dalam proses perjuangan. Munculnya Jong Selebes, munculnya Laimena, dan Jong-Jong yang lain, Jong Jawa, Jong Sumatera, dan juga pada proses penghapusan Piagam Jakarta, yang di dalam kalimat Piagam Jakarta itu ada presiden harus orang Islam. Itu sejarah perjalanan orang-orang Kristen ini sudah sangat terkenal dari dulu. Lalu kemudian di masa Orde Lama ada Perindo, ada Parkindo. Lalu di masa Orde Baru kemudian muncul Partai Damai Sejahtera. Dan tentu selalu ada proses kehadiran orang-orang Kristen dalam perjalanan bangsa ini. Sekarang orang-orang Kristen melebur dalam partai yang nasionalis. Itu. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, orang Kristen harus berperan untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera. Itu gambaran umum dari perjalanan bangsa kita. Dan apa hubungannya dengan bacaan hari ini? Pemuda Kristen ada di tengah pusaran zaman. Logo Gamki perisai segi lima itu sebenarnya hendak menceritakan kepada kita bahwa itu adalah pelindung, penangkis dari segala serangan. Lalu kemudian dalam logo itu ada gambar daun palem yang bertanda bahwa ada harapan, selalu ada harapan. Lalu ada tulisan Orait Labora yang tidak bicara tentang berdoa dan bekerja saja, tetapi dia merujuk kepada Yakobus 5 yang berkata, ini imanku, kutunjukkan lewat perbuatanku. Itu logo. Lalu warna hijau, warna biru. Saya sengaja pakai warna biru hari ini karena saya melihat bahwa logo itu warna biru adalah ceria. Warna biru itu ceria. Sarung mamasa ini sarung ceria. Lalu kemudian pakai baju biru tanpa menggunakan sekolah GTM. Sebenarnya begitu. Pemuda Kristen di tengah pusaran zaman. 3 bagian dari pakaian ini sebenarnya hendak menggambarkan kepada kita bahwa kita pemuda Kristen ada di masa ini. Dari mamasa menjadi gamki, lalu kemudian menjadi orang modern. Sehingga dengan begitu malu rasanya kalau gamki ini masih ada pada pemikiran yang lama, tidak pada pemikiran yang baru. Harusnya kita sudah melampaui orang tua kita. 3 tahun ada di Babel. Itu proses cuci otak. Mereka dibentuk untuk mensukseskan kerajaan Babel. Tapi apa yang terjadi? Justru di pusaran itu Daniel dan teman-temannya tidak ikut menyembah ilah Babel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana mereka mendapatkan kasih sayang? Bukan menjadi penjilat ke Nebukadnezar. Tidak. Mereka mendapat kasih sayang karena mereka taat terhadap iman mereka sebagai orang Yahudi. Mereka dibuang ke sana, itu menderita. Hampir sama dengan kita. Kita ada di tempat yang berbeda. Kalau Daniel dan teman-temannya mau cari aman, ikuti saja keinginan penguasa. Tapi tidak, mereka melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka ada di pembuangan, tetapi iman mereka tetap pada Allah Israel. Tidak panjang yang harus diceritakan tentang itu, bahwa mungkin kita sedang dalam kondisi itu. Kita ada di tempat yang asing bagi kita, tapi kita harus seperti Daniel dan teman-temannya. Apalagi yang dikerjakan Daniel di pusaran zaman itu, di tengah komunitas yang dia sendiri adalah orang asing, tetap menjadi dirinya sendiri.
Dia kemudian disayangi bukan karena dia sekali lagi bukan karena dia menjilat para penguasa, yaitu Nebukadnezar, tetapi karena dia setia kepada aturan imannya, setia kepada imannya, maka dia kemudian disayangi. Lalu apa yang terjadi? Dalam bacaan kita kemudian diceritakan bahwa mereka lebih pintar 10 kali lipat. Mereka berhikmat melampaui orang-orang muda yang lainnya. Hikmat dan kemampuan yang mereka miliki itulah yang kemudian membuat mereka mendapat tempat di tempat orang lain. Selalu dengan kasar saya bilang ke teman-teman, kita toma masa la bikalan dolilata daripada pikir kita. Bahwa kita komunitas kita itu lebih panjang itu. Kalau ada apa-apa, itu kan lebih mudah daripada apa yang kita sedang pikirkan. Seharusnya kita harus memikirkan apa yang akan terjadi untuk komunitas kita ke depan, untuk orang-orang kita, untuk agama kita, untuk keyakinan kita, apa yang akan terjadi. Tapi kita memilih yes, siap. Itu lebih cepat dan mudah karena kita bilang bahwa itulah cara terbaik untuk menyelesaikan semua masalah. Saya bilang satu hari nanti proses penjilatan akan berakhir karena kita tidak asing lagi. Orang tidak butuh kita lagi. Satu hari nanti kalau kita menjilat akan berakhir. Tapi kalau kita mengambil keputusan pribadi, menguatkan lembaga kita juga, menguatkan komunitas kita juga, maka makin hari kita makin eksis. Gamki ini, kalau kita hanya kumpul-kumpul untuk ibadah, tidak penting ini barang. 2 tugas besar saya sudah ceritakan ke teman-teman tadi, sosial dan politik. Kehadiran Gamki harus dirasakan orang dalam bentuk politik dan bentuk sosial. Kenapa? Karena itu yang sedang kita butuhkan sekarang. Daniel dan teman-temannya ada di Babel, tapi dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar karena mereka berhikmat. Bagaimana mereka berhikmat? Itu karena mereka takut akan Tuhan. Kita sekarang bagaimana? Baru jadi kepala dusun saja sudah merasa itu sudah pencapaian tertinggi. Lalu kemudian berharap dia kepala dusun, istrinya mau dipanggil ibu dusun, toh? Atau pencapaiannya koster, lalu katakan sudah biasa ini jadi koster, istrinya dipanggil ibu koster, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita membaca bacaan ini lebih lanjut, Daniel memang mempunyai kelebihan sedikit dari teman-temannya karena dia bisa meramal mimpi. Tetapi dia tidak main sendiri. Selalu dia kembali kepada 3 temannya itu mempertanyakan, jadi bagaimana ini? Coba kita baca ayat-ayat selanjutnya. Kemudian pulanglah Daniel di pasal yang kedua ayat 17 dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael dan Asarya temannya itu dengan maksud supaya mereka memohon belas kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama dengan orang-orang yang bijaksana di Babel. Ada tantangan menjadi orang bijaksana, ada tantangan menjadi hidup sebagai orang percaya dalam prinsip. Akhirnya ada banyak persoalan. Sesudah kemudian itu nanti dia harus dibuang ke dalam gua singa karena ada proses persaingan yang tidak sehat, di mana ketika waktu itu sudah ada penguasa lain yang berkuasa. Kita pada zaman Darius memerintah, maka dia mencoba untuk mencelakai Daniel, dan sesatunya harapan untuk mencelakai Daniel adalah dia ini tidak tunduk pada perintah, dia menyembah Allah Israel, dia tidak mau menyembah apa yang diperintahkan oleh raja. Tapi apakah kemudian dengan tidak tunduk pada perintah itu lalu kemudian dia binasa? Tidak. Akhirnya karena dia tidak tunduk terhadap aturan itu, dia tetap komitmen bahwa dia harus menyembah Allah Israel 3 kali sehari, maka bukannya dia tidak mendapat kedudukan apa-apa, tapi sebaliknya dia makin hari makin mendapat kepercayaan besar. Sekiranya kita, teman-teman semua, dalam kapasitas dan tugas yang hendak diletakkan oleh organisasi ini pada pundak saudara-saudara, marilah menjadi orang yang takut akan Tuhan. Satu-satunya prinsip, apapun jabatan Anda, apapun tugas Anda, tetaplah takut akan Tuhan. Hikmat dan kebijaksanaan akan hadir dalam kehidupan Anda. Tidak ada pilihan lain.
Semua orang punya masa. Dan ini masa Anda. Masa kami dulu tidak ada Gamki. Ini masa yang sangat emas bagi saudara. Dan setiap masa ada orangnya. Saudara adalah orangnya. Kalau tidak saudara berbuat sekarang, maka Anda akan kehilangan satu masa. Setiap masa ada orangnya. Sekarang masanya sudah 5G dan itu ada orangnya. Siapa orangnya? Saudara. Di ulang tahun pemuda kemarin saya katakan, waktu masa Baktiar dan Pak Hajai menjadi ketua klasis, saya yang bintangi di Bonsda. Saya ada di paduan suara, saya ada di poli, saya ada di bola, saya ada di takraw. Hampir semua saya ada. Tapi semua sudah berlalu. Selesai. Tapi saya tidak menangis. Saya bangga bahwa pada masa itu saya ada. Dan itu yang saya harus bertanggungjawabkan ke Tuhan dan masyarakat. Sekarang pada masa Samuel dan Dede Trisno, saya kasih tahu ke ketua, kamu adalah orangnya. Kalau kamu tidak membintangi pada masa mereka, celakalah kamu. Kamu tidak akan pernah ditulis dalam sejarah perjalanan persekutuan ini. Sekarang pada masa Nelwan menjadi ketua di provinsi untuk Gamki, saudara-saudara adalah orangnya. Kalau Anda tidak membuat sesuatu sekarang, maka Anda tidak akan tertulis dalam sejarah perjalanan organisasi ini. Mari mencatat hal baik. Tuliskan perjalanan hidupmu. Ini wadah yang harus Anda bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Harus memberi harapan baru. Dengan tegas saya harus berkata tempatnya hanya dua. Harus berani. Sosial dan politik. Anda harus kerjakan sekarang. Kalau hanya untuk penelaan Alkitab tidak perlu bikin Gamki. Kalau hanya untuk ibadah tidak perlu bikin Gamki. Kalau hanya untuk hal-hal perkunjungan ke sana dan ke situ tidak perlu. Tugas Anda adalah sosial dan politik. Selamat berkarya di sana. Dan kita akan menunggu bagaimana Tuhan berbuat terhadap Daniel dan teman-temannya. Demikian juga Tuhan akan berbuat terhadap saudara. Kita percaya hal itu. Selamat mempersiapkan diri, mengangkat tanggung jawab besar ini. Saudara ada dalam pusaran zaman yang hebat. Tapi buktikan bahwa Anda disukai bukan karena menjadi penjilat. Anda disukai karena hikmat dan takut akan Tuhan. Amin.